Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Semoga pertemuan kita kali ini senantiasa mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan, melancarkan rezeki kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, memberikan anak keturunan yang soleh solehah, alim alimah, hafiz hafizah, yang bisa bermanfaat baik di dunia terutama nanti di hari kemudian. Dan juga saya doakan semoga teman-teman semua yang saat ini punya masalah, khususnya dililit hutang, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar. Amin ya rabbal alamin. Sahabat channel Jazirah Islami yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah dengan izin Allah, pada kajian kita kali ini saya akan menyajikan satu materi yang insya Allah semoga ini bisa bermanfaat tentang khasiat keutamaan daripada mengamalkan, mewiridkan surah Al-Fatihah. Sebagaimana kita maklumi bahwa surah Al-Fatihah adalah surah yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Saking mulianya jamaah sekalian, surah Al-Fatihah ini memiliki begitu banyak nama. Berdasarkan dalil-dalil atau hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara nama-nama surah Al-Fatihah ini, yang pertama adalah surah Al-Fatihah pembuka, ya surat pembuka daripada Al-Quranul Karim. Juga surah Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Surah Al-Fatihah dinamakan dengan Ashabul Matsani, 7 ayat yang diulang-ulang. Artinya 7 ayat yang selalu dibaca ketika seorang mukmin Islam melaksanakan sholat 5 waktu. Dan juga surah Al-Fatihah dinamakan dengan suratul syifa, suratul ruqyah, surah penyembuh. Artinya apa? Orang yang senantiasa membaca surat Al-Fatihah, maka insya Allah kalau dia sakit, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesembuhan dan bisa menjadi benteng untuk menjauhkan segala mara bahaya, khususnya penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit rohani. Dan juga surah Al-Fatihah ini dinamakan surah perlindungan, dan masih banyak nama-nama yang lainnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya teman-teman yang saat ini ditimpa begitu banyak masalah, tidak usah berkecil hati, apalagi berputus asa, apalagi berburuk sangka kepada Allah.
Demikian pula teman-teman jika sedang dililit hutang atau dikejar-kejar debt collector dan sebagainya, tidak usah berkecil hati. Di dalam Al-Quran dikatakan, wala taisu mir rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena insya Allah dengan mengamalkan, mewiridkan secara rutin, secara istiqomah surah Al-Fatihah ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan-kebaikan di dunia, demikian pula nanti di hari kemudian. Di dalam beberapa kitab para ulama, termasuk di kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Asgar yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili, juga di kitab Syamsul Ma'arif yang ditulis oleh Syekh Al-Buni, dan kitab-kitab para ahli hikmah, termasuk di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketika menafsirkan surah Al-Fatihah, beliau mengatakan bahwa rahasia-rahasia Al-Quran secara umum itu terdapat di dalam surah Al-Fatihah, dan surah Al-Fatihah ini, rahasia surah Al-Fatihah itu terdapat di ayat yang kelima. Maka dari itu saya akan sampaikan, yaitu bagaimana cara mengamalkan surah Al-Fatihah agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan semua dari segala masalah yang dihadapi atau kesulitan-kesulitan yang sangat rumit. Maka insya Allah Al-Quran, khususnya surah Al-Fatihah ini, bisa menjadi wasilah. Demikian pula teman-teman yang mungkin mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan hasil yang tetap, maka insya Allah surah Al-Fatihah ini akan menjadi wasilah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pekerjaan, atau misalnya ada orang tua yang mengharapkan anak yang soleh solehah, hafiz hafizah, alim alimah, pokoknya anak yang qurratu a'yun, maka dengan wasilah mengamalkan surah Al-Fatihah, maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan anak keturunan yang baik-baik. Namun sebelum kita terlalu jauh membahas tentang keutamaan, khasiat, rahasia daripada surah Al-Fatihah ini, khususnya cara mengamalkan surah Al-Fatihah, lebih khusus lagi ayat yang kelima daripada surah Al-Fatihah, saya ingin mengucapkan kepada sahabat beriman, jazakumullah ahsanal jaza yang telah mendukung, mensupport channel ini sehingga bisa menjadi seperti ini. Dan kepada teman-teman yang bertemu dengan video ini, saya katakan bahwa ini bukanlah kebetulan, tetapi ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas kehendak atau atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringankanlah tangan Anda untuk mensupport, mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan video ini. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita membahas, mengkaji lebih jauh daripada cara mengamalkan surah Al-Fatihah ini, kami ingin menyampaikan salah satu hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis qudsi yang berbicara tentang surah Al-Fatihah. Di dalam kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Asgar yang ditulis oleh Syekh Haqqi Muhammad An-Nazili,
di halaman 114 yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku membagi solat." Maksudnya Al-Fatihah menjadi dua bagian, yaitu antara diriku dan hambaku. Dua bagian, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Dan ketika hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Hambaku telah memujiku." Dan ketika hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, hambaku telah menyanjungku. Dan ketika hamba membaca Maliki Yaumiddin, menguasai hari pembalasan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Hambaku telah mengagukanku." Dan ketika hamba membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta." Dan ketika hamba membaca Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tunjukilah pada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan yang dimurkai, dan bukan jalan orang yang tersesat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Ini adalah untuk hambaku, dan untuk hambaku apa yang ia minta." Sahabat channel Jazirah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu indah, begitu mulia, dan begitu agung daripada surah Al-Fatihah ini. Jadi ketika kita membaca surah Al-Fatihah, seakan-akan kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana cara mengamalkan surah Al-Fatihah, khususnya ayat yang kelima? Insya Allah dengan izin Allah, orang yang dililit hutang sekalipun, maka dengan cepat Allah akan memberikan jalan keluar, solusi untuk melunasi hutangnya. Dan jika diniatkan untuk kekayaan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kekayaan. Dan alhamdulillah, saya sudah merasakan khasiat atau keajaiban rahasia daripada surah Al-Fatihah. Nah, bagaimana caranya? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, amalkan surah Al-Fatihah ini, ayat yang kelima itu, di waktu-waktu yang sangat mustajab. Misalnya antara azan dan iqamah, kemudian setiap selesai sholat fardu, kemudian termasuk di waktu asar, termasuk di saat hujan sedang turun, dan juga setelah selesai sholat tahajud. Apalagi jika diawali dengan sholat sunnah hajat 2 rakaat, baru teman-teman mengamalkannya. Maka perhatikan rahasia keajaiban keberkahan daripada surah Al-Fatihah dengan mengamalkan seperti ini, dan ini telah dipraktikkan oleh para ahli hikmah. Jadi cara mengamalkannya adalah seperti ini. Yang pertama, baca 11 kali ayat yang kelima daripada surah Al-Fatihah yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat tersebut dibaca sebanyak 11 kali diulang. Setelah selesai atau setelah cukup sebanyak 11 kali, kemudian dilanjutkan dengan berdoa,
meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan hajat. Misalnya ingin harta yang banyak, silahkan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ingin anaknya soleh solehah, mintalah kepada Allah. Jika ingin jualannya laris laku, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada hutangnya supaya cepat lunas, atau hajat-hajat apapun kita, apapun keperluan kita di dunia, juga jangan lupa apa yang menjadi doa-doa kita untuk hari kemudian. Minta setelah selesai atau cukup membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebanyak 11 kali. Kemudian berdoa sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan hajat, baru dilanjutkan dengan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lakukanlah setiap saat, insya Allah dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mengabulkan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat channel Jazirah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kajian kita pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik, dan jika ada yang kurang dan ada yang keliru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.